Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Tiny Habits dari J. B. J. Fogg, PhD. Saat ini kita masuk ke bab 3, yaitu penjelasan mengenai kemampuan lakukan dengan mudah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan antara Yahoo dan Google? Antara Blogger dan Twitter? Mengapa satu inovasi memudar sementara yang lain menguasai dunia? Bakat, visi, uang, keberuntungan. Semua itu serta banyak lagi yang lain, tapi yang terbesar mungkin adalah yang paling tidak diperhatikan, kesederhanaan. Sewaktu Mike Krieger dan Kevin Systrom mulai berbicara tentang membuat aplikasi baru pada tahun 2009, mereka memulai dengan memeriksa kegagalan tahun sebelumnya. Aplikasi berbagi lokasi bernama Burbin. Mereka melakukan autopsi digital secara menyeluruh, menganalisis bukan hanya apa yang salah, tapi juga apa yang benar. Dalam analisis kegagalan itu, mereka menemukan sebutir benih bernilai miliaran dolar. Berbagi foto. Walaupun hanya sedikit orang yang menyukai bagian check-in dari Burbin, aplikasi itu membagikan keberadaan Anda secara real time kepada teman-teman Anda. Mereka sangat menyukai bagian berbagi foto dari aplikasi tersebut. Jadi, kedua rekan itu memutuskan mereka akan menciptakan aplikasi yang memungkinkan orang-orang untuk memanfaatkan kamera iPhone yang dengan praktis tersimpan dalam saku mereka. Berbagi foto adalah perilaku emas bagi Systrom dan Krieger. Pelanggan potensial mereka sudah ingin melakukannya. Berbagi foto dengan orang lain itu menyenangkan dan semua orang menyukai umpan balik yang positif. Perilaku emas lain yang penting bagi duo itu adalah memungkinkan orang-orang menambahkan filter yang menjadikan foto makanan, matahari senja, dan anak-anak anjing mereka kelihatan semakin bagus. Ini akan membuat para pengguna merasa senang melihat foto yang mereka bagikan, yang mendorong mereka untuk lebih sering melakukannya. Perhatikan bahwa Krieger dan Systrom mendapatkan komponen motivasi yang tepat dengan memilih perilaku yang sudah ingin dilakukan orang-orang. Berdasarkan model perilaku, mereka berada di jalan yang benar. Itu sendiri mungkin akan memberi mereka kesuksesan. Namun yang mereka lakukan berikutnya meluncurkan mereka dalam deretan manusia setengah dewa di Silicon Valley. Mereka menjadikan perilaku emas itu mudah dilakukan. Krieger baru saja menyelesaikan salah satu kelas saya di Stanford. Dia memahami cara kerja perilaku manusia dan betapa pentingnya menjadikan berbagai hal mudah dilakukan kalau Anda ingin orang-orang melakukannya. Ini adalah area lain di mana Burbin mengalami kegagalan. Ada banyak fitur yang tidak dibutuhkan atau tidak dimengerti orang-orang. Kesadaran ini memperkuat hasrat Krieger dan Systrom untuk menjadikan aplikasi berbagi foto itu sederhana. Maka itulah yang mereka lakukan. Sewaktu Instagram diluncurkan pada 2010, hanya dibutuhkan 3 klik untuk mengunggah foto. Berdasarkan deskripsi awal di toko aplikasi, Instagram itu sangat mudah. Dan itu merupakan hal yang mencolok dibandingkan kompetitor awal mereka. Krieger dan Systrom bukan orang pertama yang memahami orang-orang sangat menyukai foto dan mungkin ingin membagikannya. Kompetitor terbesar saat mereka baru saja melakukan peluncuran adalah Flickr, Facebook, dan Hipstamatic. Ketiganya menawarkan kepada para penggunanya pengalaman fitur penuh yang luar biasa, dan Facebook serta Flickr memiliki keuntungan dari segi uang dan infrastruktur. Instagram, sebaliknya, adalah aplikasi gratis yang dibuat dua orang pria di kedai kopi. Hal yang bisa Anda lakukan hanyalah mengambil foto, memberinya filter, dan membagikannya dengan orang-orang.
Kesederhanaan semacam itu bukan sesuatu yang umum pada saat itu, sampai saat ini pun belum. Walaupun semua kompetitor Instagram memiliki fitur yang diinginkan orang-orang, belum ada yang berhasil memecahkan Sandi dalam berbagi foto. Kurang dari 18 bulan setelah aplikasi itu diluncurkan, Facebook membeli Instagram sebesar 1 miliar dolar. Pada waktu itu, jejaring sosial raksasa itu terang-terangan diejek karena dianggap membayar terlalu mahal. Sekarang, perkiraan nilai Instagram lebih dari 100 miliar dolar. Wow. Jadi, mengapa pendekatan sederhana Instagram begitu sukses? Mengapa tidak semua pengembang aplikasi melakukannya? Tampaknya cukup kentara, bukan? Tidak juga. Kebanyakan orang beroperasi dengan anggapan mereka harus melakukan hal besar atau tidak sama sekali. Mereka berpikir untuk menyingkirkan kebiasaan buruk, mengurangi stres, atau menghasilkan setumpuk uang, mereka harus melakukan sesuatu yang radikal, menghentikan sesuatu secara mendadak, menjual rumah mereka dan pindah ke pantai, meletakkan semua uang taruhan mereka di meja, terjun sepenuhnya. Mereka yang melakukan langkah ekstrim ini dan berhasil dipuja-puja. Kalau Anda pernah menonton tayangan khusus tentang atlet Olimpiade yang dilatih selama 12 jam sehari sejak berusia 3 tahun, atau pebisnis sukses yang menjual segalanya dan pindah ke Italia untuk menemukan kebahagiaan sejati, Anda pasti paham apa yang saya bicarakan. Tidak ada yang salah dengan mengambil tindakan nekat. Hidup dan kebahagiaan kadang-kadang menuntutnya. Akan tetapi ingatlah, Anda mendengar orang-orang melakukan perubahan besar karena ini merupakan pengecualian, bukan normanya. Kisah drama berasal dari tindakan nekat, bukan dari kemajuan sedikit demi sedikit yang mengarah pada kesuksesan yang berkelanjutan. Makanya, saya tidak punya kru kamera yang mengikuti saya ke sana kemari sementara saya melakukan 2 push up setiap habis buang air kecil. Oke, mungkin itu bukan satu-satunya alasan. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah, setelah direnungkan dalam-dalam, tindakan berani tidak seefektif seperti yang selama ini kita yakini. Walaupun mungkin tidak seksi, tindakan kecil itu sukses dan berkelanjutan. Sehubungan dengan sebagian besar perubahan kehidupan yang ingin dilakukan orang-orang, tindakan besar yang nekat sebenarnya tidak seefektif tindakan kecil yang tidak kentara. Menerapkan anggapan melakukan hal besar atau tidak sama sekali terhadap segala sesuatu yang Anda lakukan adalah resep untuk mengkritik diri sendiri dan kekecewaan. Kita mengetahui kalau monyet motivasi suka membantu kita melakukan tindakan besar, lalu menyelinap pergi saat situasinya menjadi semakin sulit. Dan melakukan hal-hal besar bisa menyakitkan. Kita seringkali mendorong diri sendiri melebihi kemampuan fisik, emosional, atau mental kita, walaupun kita mungkin mampu terus melakukannya selama sesaat. Manusia tidak akan sanggup melakukan hal-hal yang menyakitkan untuk waktu yang lama. Seperti yang bisa Anda bayangkan, ini bukan resep yang bagus untuk menciptakan berbagai kebiasaan yang sukses. Terlepas dari itu semua, melakukan hal besar atau tidak sama sekali adalah pendekatan yang digunakan banyak orang terhadap perubahan. Akibatnya, kebanyakan orang tidak tahu caranya berpikir secara kecil. Mendesain perilaku sederhana bukan keahlian yang dimiliki semua orang. Kalaupun mereka menguraikannya menjadi langkah-langkah tersebut seringkali terlalu besar atau terlalu rumit. Akibatnya, orang-orang merasa kewalahan dan tidak memiliki cara untuk membetulkan jalur mereka saat terombang-ambing oleh motivasi, karena surutnya gelombang motivasi membuat mereka tak berdaya. Sarika, manajer proyek di perusahaan Fortune 500 yang berbasis di Bangalore, mengalami siklus motivasi ini selama bertahun-tahun. Sebelum memulai Tiny Habits, Sarika mencoba memulai kebiasaan memasak sendiri dan berolahraga untuk menjaga kesehatannya.
Dia memiliki gangguan bipolar, yang berarti dia mengalami suasana hati dan energi yang naik turun dengan ekstrim. Dahulu, Sarika pernah menggunakan obat-obatan untuk mengelola kondisinya, tapi dia tidak menyukai efek sampingnya. Para dokternya memberitahunya bahwa mengatasi gejalanya dengan meditasi, olahraga, dan terapi adalah sesuatu yang memungkinkan, tetapi mempertahankan rutinitas sangatlah penting agar pendekatan ini berhasil. Rutinitas akan membantunya mengidentifikasi tingkat keparahan gejala-gejalanya sedari awal, sehingga dia bisa mengambil tindakan sebelum mereka memengaruhi kehidupannya dalam cara yang negatif. Sarika tidak selalu bisa mengetahui apakah yang sedang mengendap-endap dan hendak menyergapnya itu merupakan kegembiraan karena mania atau keterpurukan karena depresi. Jadi, dia berpikir kalau berbagi kebiasaan harian bisa jadi dia berpikir kalau berbagai kebiasaan harian bisa menjadi cara yang efektif untuk menaksir perasaannya. Kalau dia mulai menyirami tanaman jade di lorong setiap pagi, dia akan mengetahui bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan tindakan itu. Di hari-hari baik, dia melakukannya tanpa berpikir panjang. Namun, jika dia merasakan dorongan untuk mengabaikan gembor tanaman yang diletakkannya di samping pintu sebagai pengingat, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dan dia harus lebih memperhatikan perasaannya saat melakukan semua kebiasaannya yang lain. Hanya ada satu masalah. Sarika tidak mampu mempertahankan rutinitas, tidak peduli sekeras apapun dia mencoba. Sebelum menemukan tiny habits, tidak ada yang rutin dalam kehidupan Sarita selain pergi bekerja. Itu pun dia jarang tiba di kantor pada jam yang konsisten. Sarapannya dibeli dari truk makanan dan makan siang kalau sempat dibeli dari restoran. Dia tidak membersihkan dapur sampai kekacauannya kelewat parah. Lalu dia akan bekerja seperti kesetanan dan menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Sarika suka bermeditasi, tapi dia akan melewatkan waktu berminggu-minggu tanpa duduk di bantal meditasinya, tanpa obat-obatan, dan tanpa berbagai kebiasaan ini sebagai patokan yang tetap. Dia seringkali merasa lepas kendali. Dia gampang marah di rumah dan terpuruk di kantor. Dia merasa seperti diminta merakit pesawat ruang angkasa. Dia seperti mer- dia merasa seperti diminta merakit pesawat ruang angkasa untuk pergi ke Mars saat para dokter menyuruhnya menciptakan berbagai kebiasaan. Sarika terperangkap dalam siklus naik turun. Salah satu masalah paling problematik dalam kehidupan Sarika adalah terapi fisik. Selama berbulan-bulan, Sarika hanya sekali melakukan latihan rutin 30 menit yang dianjurkan. Dia merasa lututnya yang cedera tidak kunjung membaik. Dia perlu melakukan latihan itu, tapi dia tidak bisa mendorong dirinya sendiri mengeluarkan karet elastis itu. Rasa sakitnya tidak tertahankan lagi. Motivasi Sarika akan memuncak. Lonjakan naik dan baru saat itulah dia melakukan apa yang selama ini ditundanya. Namun karena dia tidak berlatih secara teratur, lututnya bahkan terasa lebih sakit daripada biasanya. Dan dia akan mengalami bagian turun dari siklus tersebut dan tidak melakukan latihannya selama berhari-hari. Dia mengulangi siklus ini dalam nyaris semua kebiasaan yang berusaha dijalankannya. Apa yang dialami Sarika cukup umum. Banyak orang terperangkap dalam siklus naik turun yang membuat kita gelisah dan kecewa. Entah itu mencoba berhenti minum soda, bangun sebelum matahari terbit, memasak makan malam di rumah setiap hari, mencatat setiap keping uang yang dihasilkan, atau menginvestasikan waktu setiap hari untuk mencari prospek baru.
Seperti kebanyakan orang yang terjebak dalam siklus ini, emosi Sarika kacau balau. Beberapa hari dia akan merasa baik dan beberapa hari dia akan merasa bersalah karena tidak mampu membentuk berbagai kebiasaan yang sehat. Kepercayaan dirinya nyaris nol dan dia khawatir tidak mampu melakukan perubahan yang permanen. Akhirnya Sarika menemukan metode sederhana untuk mendesain berbagai kebiasaan yang tidak terasa seperti mempelajari astrofisika. Dia mulai membangun rutinitasnya dalam cara tiny habits, kecil dan teratur. Alih-alih menargetkan 20 menit meditasi setiap harinya, dia memulai dengan 3 kali olah napas di bantal yang ditempatkan dengan strategis di tengah ruang duduknya. Alih-alih memasak sarapan lengkap, Sarika berkomitmen akan menyalakan kompor tepat setelah masuk dapur. Alih-alih latihan terapi fisik selama 30 menit, dia memulai dengan 30 detik peregangan di matras yoga biru favoritnya. Dari sana, Sarika membangun keterampilan serta kepercayaan diri dan memasukkan tiny habits ini sampai mereka berakar dan menjadi berbagai kebiasaan. Kemudian mereka pun tumbuh. Dia berhasil menguasai rutinitas sehari-hari yang dikejarnya selama bertahun-tahun itu. Dan sekarang kesehatannya membaik setelah dia membuat makanannya sendiri, membersihkan dapur, berolahraga, bermeditasi, dan menyirami tanamannya setiap hari. Sarika berkata dia merasakan ketangguhan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Menurut Sarika, bagian terpenting dari proses ini bukan hanya menciptakan berbagai kebiasaan sehatnya dan mengelola gejalanya, tapi juga kepercayaan diri yang didapatkannya. Sekarang dia tahu dirinya bisa melakukan hampir segala hal yang diinginkannya, asalkan dia memulai dari sesuatu yang kecil. Walaupun ada saat-saat ketika dia tidak mampu melakukan berbagai kebiasaan sehatnya karena merasa kurang sehat, dia tidak lagi terseret dalam pusaran rasa malu. Baru-baru ini, pergelangan kaki Sarika terkilir dan dia harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Karena tinggal di gedung tanpa lift, Sarika berkata kepada saya kalau dahulu dia pasti akan menangis dan berpikir, mengapa hal-hal semacam ini selalu terjadi kepadaku. Namun kali ini dia menerima rasa sakitnya tanpa keterpurukan emosional. Dia menjalani hari demi hari, mengetahui dia bisa kembali kepada rutinitas sehatnya begitu dia pulih. Alasan Sarika merasa seperti ini adalah karena kembali meneruskan sesuatu terasa lebih mudah jika ukurannya kecil. Tidak ada gunung yang harus didaki, hanya bukit kecil. Sederhana, mudah dilakukan. Itulah yang membawa perbedaan. Bukan hanya terhadap kemampuan Sarika untuk bertindak, tetapi juga terhadap perasaannya hari demi hari. Dia tidak menghukum dirinya sendiri di hari-hari ketika dia tidak merasa baik, karena dia tahu dia bisa meneruskan rutinitasnya yang lebih besar esok hari. Pada hari-hari di mana motivasinya tinggi, dia mendaki bukit kebiasaan kecilnya dan mendapati dia memiliki ruang mental dan emosional untuk bereksperimen dan mencari tahu hal-hal bagus lainnya yang bisa dia bawa dalam hidupnya. Segala terasa lebih ringan dan mudah dilakukan. Saat ingin memulai kebiasaan baru, dia merasa bersemangat dan ingin tahu alih-alih kewalahan. Pergeseran pola pikir itu adalah sesuatu yang berdampak bagi hidupnya secara keseluruhan. Sarika dan para pendiri Instagram mampu mengatasi mitos perubahan yang sangat mendasar dan menemukan keberhasilan karena mereka memanfaatkan cara yang paling terpercaya untuk menggerakkan perilaku, mengutak-atik tombol kemampuan dan membuatnya lebih mudah dilakukan. Walaupun fokus utama saya dalam buku ini adalah membangun kebiasaan, tetapi berupaya menjadikan segalanya mudah dilakukan akan membantu Anda dengan hampir semua perilaku. Saya akan membahas secara spesifik tentang cara mengatasi tindakan satu kali selama ini Anda tunda dan memberi Anda lebih banyak peralatan untuk membantu Anda mendesain kehidupan yang Anda inginkan. Anda akan bisa menggunakan keterampilan baru ini dan
untuk menaklukkan berbagai tujuan besar jangka panjang. Dengan desain perilaku, Anda memiliki potensi yang sangat besar. Tak peduli apakah perubahan yang ingin Anda capai itu besar atau kecil. Kita selalu memulai dengan sesuatu yang kecil. Langkah-langkah dalam desain perilaku. Langkah 1, perjelas aspirasi atau hasil. Langkah 2, eksplorasi pilihan perilaku. Langkah 3, cocokkan dengan perilaku spesifik. Langkah 4, mulailah dengan sesuatu yang kecil. Menggunakan kemampuan untuk menciptakan kebiasaan. Alasan kita ingin menjadikan suatu perilaku mudah dilakukan, yang seringkali berarti memulai dengan sesuatu yang kecil, adalah upaya ketidakpastian sifat monyet. Motivasi tidak mengacaukan kesuksesan kita di masa depan. Untuk melakukan suatu perilaku, motivasi dan kemampuan harus ada dalam jumlah yang cukup untuk membawa Anda ke atas garis tindakan dalam model perilaku. Kita menyepakati bahwa motivasi tidak dapat diandalkan. Untungnya, kemampuan tidak begitu. Dengan melihat di mana kemampuan kita berada dalam model perilaku, kita mendapatkan gambaran akan perilaku mana yang memiliki kemungkinan besar atau kemungkinan kecil untuk menjadi kebiasaan. Misalnya saja, Anda ingin melakukan push up 20 hitungan setiap harinya. Beginilah perilaku itu terpetakan dalam model perilaku. Kalau di kurva nanti akan ada di bawah garis tindakan atau kurva garis tindakan yang melengkung. Lanjut ke penjelasannya. Hampir di setiap waktu dalam sehari, motivasi Anda untuk melakukan push up 20 hitungan mungkin berada di area rendah yang mendorong Anda ke paruh bawah sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal, perilaku ini terletak hampir di ujung kiri karena ini sulit bagi Anda. Kedua, input ini menempatkan perilaku tersebut jauh di bawah garis tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan push up 20 hitungan sekaligus akan kecil kemungkinannya menjadi kebiasaan bagi kebanyakan orang. Karena kemampuan Anda sangat rendah, Anda hanya akan melakukan perilaku ini pada hari-hari ketika gelombang motivasi Anda tinggi, dan itu tidak terlalu sering terjadi. Namun, beginilah grafiknya jika kebiasaan baru Anda adalah melakukan push up 2 hitungan di dinding. Nanti bisa cek lagi gambarnya di halaman 85. Pada kurva ini, titik push up-nya ada di atas garis tindakan. Lanjut ke bukunya. Saat memeriksa sumbu motivasi yang vertikal, kita melihat posisinya mirip dengan versi push up 20 hitungan. Namun ada satu perbedaan penting. Push up 2 hitungan di dinding menggeser Anda ke ujung kanan di sepanjang sumbu horizontal. Perhatikan, jika Anda membuat perilaku mudah dilakukan, motivasi Anda bisa tetap rendah, tetapi Anda akan berada di atas garis tindakan. Ini adalah salah satu trik dalam metode Tiny Habits. Jadikanlah perilaku itu sangat kecil sehingga Anda tidak membutuhkan banyak motivasi. Melakukan push up 2 hitungan di dinding mudah dilaksanakan. Jadi kemungkinan Anda bakal mempertahankannya sebagai kebiasaan menjadi lebih besar. Saat mendesain kebiasaan baru, Anda sebenarnya mendesain untuk konsistensi. Dan demi hasil tersebut, Anda akan mendapati bahwa kesederhanaan adalah kuncinya. Atau seperti yang saya ajarkan kepada para murid saya, kesederhanaan mengubah perilaku. Jika Anda ingin melakukan kebiasaan dengan konsisten, Anda harus menyesuaikan elemen yang paling dapat diandalkan dalam model P sama dengan MKD. Kemampuan. Di sanalah kita memiliki peluang paling besar untuk berhasil. Jika suatu perilaku sulit dilakukan, jadikanlah mudah. Anda akan melihat
Seiring waktu, motivasi Anda akan berubah-ubah, tetapi kemampuan Anda akan meningkat saat Anda semakin sering melakukan suatu kebiasaan baru. Akhirnya, peningkatan kemampuan itu membantu kebiasaan Anda untuk tumbuh. Ini adalah model yang menunjukkan bagaimana jika Anda secara konsisten melakukan push up 2 hitungan di dinding selama beberapa minggu. Nanti bisa dicek langsung di halaman 86. Lanjut ke penjelasan. Setiap hari Anda akan Setiap hari Anda melakukan perilaku tersebut. Anda membangun sedikit lebih banyak kekuatan otot, fleksibilitas, dan keterampilan. Ini menjadikan perilaku tersebut semakin mudah dilakukan. Memindahkan perilaku tersebut semakin ke kanan pada sumbu horizontal. Jika Anda merasa berhasil, motivasi Anda juga akan meningkat. Lebih lanjut tentang hal ini di bab berikutnya. Saat Anda mengesampingkan motivasi dan mendesain berbagai kebiasaan Anda dengan memanipulasi kemampuan, Anda mungkin akan terkejut melihat betapa cepatnya berbagai kebiasaan itu tertanam dan berkembang. Saya bereksperimen dengan berbagai kebiasaan saya sendiri, bahkan sebelum saya menyebut metode ini sebagai tiny habits. Saya menyelesaikan model perilaku dan saya mengetahui komponen kemampuan dalam P sama dengan MKD sangatlah penting agar suatu perilaku terjadi secara konsisten seiring waktu. Namun, saya menggunakannya hanya dalam penelitian saya di Stanford dan saat saya membantu para profesional mendesain produk serta jasa baru, saya belum bergeser ke arena perubahan pribadi. Sampai suatu hari, saya duduk di kursi dokter gigi dan diomeli lagi karena tidak membersihkan gigi saya dengan benang gigi. Memalukan bukan? Di sanalah saya berada, seorang ilmuwan perilaku, dan saya tidak bisa mendorong diri saya sendiri membersihkan gigi dengan benang gigi setiap hari. Beberapa hari saya merasa termotivasi, seperti sehari setelah kunjungan ke dokter gigi. Tapi di hari-hari lain saya tidak terlalu peduli. Monyet motivasi pun menang. Namun, saya cukup yakin bahwa saya bisa menjadikan membersihkan gigi dengan benang gigi sebagai kebiasaan sehari-hari jika saya berfokus pada komponen kemampuan dari model perilaku saya. Ketika sang spesialis membersihkan gigi, Ketika sang spesialis kebersihan pergi memanggil dokter gigi untuk pengecekan terakhir, saya bertanya kepada diri saya sendiri, bagaimana caranya agar saya bisa menjadikan membersihkan gigi dengan benang gigi lebih mudah dilakukan. Saya menemukan jawaban, walaupun saya tidak berani memberitahu spesialis kebersihan saya. Dia pasti akan ngeri mendengarnya. Saya memutuskan untuk membersihkan satu gigi saja. Sungguh, setelah menggosok gigi di pagi hari, saya akan membersihkan satu gigi dengan benang gigi. Nanti ada kartu resep metode Tiny Habits. Setelah saya menggosok gigi, saya akan membersihkan satu gigi dengan benang gigi. Untuk memasukkan kebiasaan itu dalam otak, saya akan langsung tersenyum. Hanya itu. Walaupun kelihatan sangat konyol, cara itu berhasil. Selama beberapa hari pertama, saya hanya membersihkan satu gigi sekadar untuk menjadikannya sederhana. Namun, saya membuat satu peraturan. Saya mendapatkan 1 poin ekstra kalau saya membersihkan lebih dari satu gigi, walaupun yang perlu saya bersihkan hanyalah satu gigi. Setelah sekitar 2 minggu, saya membersihkan semua gigi saya 2 kali dalam sehari. Sejak saat itu, saya masih melakukannya. Begitu saya menemukan rencana tindakan saya, membersihkan gigi dengan benang gigi setiap hari menjadi mudah. Namun, ada kompleksitas yang indah dan tidak kentara yang menjadikan semua ini memungkinkan. Saya mendapatkan solusi dengan menjadikan membersihkan gigi menggunakan benang gigi sebagai hal yang sangat mudah dilakukan. Tapi pertama-tama, saya harus memahami apa yang membuat sesuatu sulit dilakukan. Itulah
Apa sebabnya mengapa Anda harus selalu memulai dengan pertanyaan ini? Apa yang membuat perilaku ini sulit dilakukan? Apa yang saya temukan dalam penelitian saya serta pengalaman selama bertahun-tahun adalah jawaban Anda akan melibatkan setidaknya satu dari 5 faktor. Saya menyebutnya mereka faktor kemampuan. Inilah uraiannya. Apakah Anda mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan perilaku tersebut? Apakah Anda mempunyai uang yang cukup untuk melakukan perilaku tersebut? Apakah Anda mampu secara fisik untuk melakukan perilaku tersebut? Apakah perilaku tersebut membutuhkan banyak energi kreatif atau energi mental? Apakah perilaku tersebut bisa masuk dalam rutinitas Anda yang sekarang? Ataukah perilaku tersebut menuntut Anda melakukan penyesuaian? Kekuatan rantai kemampuan Anda ditentukan oleh mata rantai faktor kemampuan terlemahnya. Nanti di halaman 89 ada rantai kemampuan, yaitu waktu, uang, upaya fisik, upaya mental, dan rutinitas. Nanti teman-teman bisa dicek langsung di bukunya. Lanjut halaman 90. Dengan mengajukan apa yang saya sebut pertanyaan penemuan, apa yang membuat perilaku ini sulit dilakukan, kita memusatkan perhatian pada faktor mana yang mungkin akan paling menyulitkan kita. Dan saat saya mengatakan sulit dilakukan, ingatlah bahwa yang saya maksud bukan sekadar sangat sulit. Hal yang saya maksud adalah sulit dilakukan dalam kadar apapun yang akan menahan Anda untuk melakukan perilaku tersebut. Anda akan memahami apa yang saya maksud dengan contoh berikut ini. Mari kita lihat kebiasaan melakukan olahraga selama 7 menit, sesuatu yang oleh kebanyakan orang akan dibilang kedengaran mudah, tapi benarkah? Mari kita uraikan menggunakan rantai kemampuan. Waktu mungkin merupakan mata rantai yang paling kuat. Bagi kebanyakan orang, 7 menit cukup mudah untuk diselipkan dalam hari mereka. Setidaknya cukup mudah dibandingkan ekspektasi jika seseorang harus berolahraga selama 30 menit sehari. Uang ada, Anda bisa melakukan ini di rumah Anda sendiri sehingga perilaku ini gratis. Upaya fisik. Aha, ini dia. Bagi sebagian orang, melakukan olahraga selama 7 menit kedengarannya mudah. Namun kebanyakan aplikasi untuk olahraga ini mendesak Anda untuk mendorong diri sendiri sementara Anda menjalani latihan dan itu tidak mudah. Jadi, orang-orang yang mengikuti arahan mata rantai upaya fisik mungkin lemah. Itu sendiri bisa menghentikan upaya Anda menjadikan olahraga 7 menit sebagai kebiasaan. Yang membawa saya kembali kepada perilaku kecil saya membersihkan gigi menggunakan benang gigi. Membersihkan gigi dengan benang gigi hanya membutuhkan 3 detik waktu. Nyaris tidak mengeluarkan biaya apapun, uang. Saya sudah tahu cara melakukannya. Upaya mental bisa diselipkan dengan mudah dalam kehidupan saya, rutinitas. Jadi, semua faktor tersebut merupakan mata rantai yang kuat. Namun, saat memikirkan faktor upaya fisik, saya pun terkejut. Membersihkan gigi sulit dilakukan secara fisik. Ini mungkin kedengarannya aneh karena membersihkan gigi dengan benang gigi tidak seperti menggali parit atau mengangkat mobil, tapi bagi saya itu cukup sulit sehingga menghambat kebiasaan saya. Informasi tambahan yang penting di sini adalah hal itu sulit bagi saya karena gigi saya sangat rapat. Spesialis kebersihan saya menyebut fenomena ini kontak jarak dekat. Dan ini berarti menyelipkan benang gigi ke sela-sela gigi adalah perjuangan bagi saya. Saya harus bergulat dengan benang gigi itu untuk menyelipkannya dan saya mengeluarkannya lagi. Saya merasa seolah-olah gigi saya ikut tertarik. Lalu benang giginya akan berserabut dan tersangkut. Dan saya harus memulai lagi dengan benang gigi yang baru. Mata rantai kecil yang goyah dalam rantai kemampuan saya ini cukup lemah, sehingga saya berhenti membersihkan gigi dengan benang gigi selama berbulan-bulan.
Perilaku itu cukup menyulitkan dan motivasi saya cukup lemah, sehingga membersihkan gigi dengan benang gigi tidak akan pernah menjadi kebiasaan jika saya tetap melakukannya seperti itu. Jadi, apa yang saya lakukan untuk menjadikan membersihkan gigi dengan benang gigi mudah dilakukan? Saya mencari benang gigi yang bisa masuk ke sela-sela gigi saya. Setelah membeli dan mencoba sekitar 15 tipe, saya menemukan benang gigi yang sempurna bagi gigi saya. Hampir semua orang yang pernah saya temui memiliki berbagai kebiasaan yang tidak mampu mereka pertahankan. Coba pikirkan, semua hal yang tidak Anda lakukan demi kesehatan Anda, produktivitas Anda, dan kewarasan Anda yang sebenarnya ingin Anda lakukan. Jadi, mengapa Anda tidak bisa melakukannya? Anda bisa dengan pendekatan yang tepat. Ajukanlah pertanyaan penemuan dan identifikasilah mata rantai yang lemah dalam rantai kemampuan Anda. Kemudian berfokuslah pada permasalahan yang tepat untuk diselesaikan. Inilah yang menjadikan rantai kemampuan alat yang begitu mentransformasi. Rantai kemampuan mungkin memungkinkan Anda untuk bertindak tanpa kebingungan, kekesalan, atau keputusasaan. Sehubungan dengan transformasi saya dalam membersihkan gigi dengan benang gigi, saya tidak menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki motivasi untuk membersihkan gigi. Alih-alih, saya menjadikannya lebih mudah dilakukan dengan mulai membersihkan satu gigi dan menggunakan benang gigi yang lebih tipis. Begitu saya memperkuat faktor kemampuan itu, saya melakukan perilaku tersebut berulang-ulang. Saya memupuk kebiasaan yang bertahun-tahun saya kejar. Begitu saya mengambil langkah pertama, sisanya terasa mudah dilakukan. Toh tangan saya sudah berada di mulut kan? Plus, makin sering saya melakukannya, saya pun semakin terampil. Praksa perasaan sukses ini memotivasi Perasaan sukses ini memotivasi saya untuk membersihkan gigi dengan benang gigi lagi keesokan harinya. Dengan menjaga agar perilaku tetap kecil, saya membantu kebiasaan ini tertanam dalam rutinitas saya. Beginilah cara memikirkannya. Bayangkan tanaman besar dengan akar yang kecil. Saat angin kencang menerpa, tanaman besar itu mungkin akan ambruk karena tidak tertanam dengan kuat di tempatnya. Begitulah cara kerja pembentukan kebiasaan. Jika Anda memulai dengan perilaku besar yang sulit dilakukan, desainnya menjadi tidak stabil. Ini seperti tanaman besar dengan akar yang pendek. Saat badai datang dalam kehidupan Anda, kebiasaan besar Anda terancam. Namun kebiasaan yang mudah dilakukan mampu bertahan dari badai seperti tanaman yang fleksibel. Kemudian dia bisa menumbuhkan akar yang lebih dalam dan lebih kuat. Jadi jika Anda belum mengangkat badan Anda dari sofa selama setahun, jangan memulai dengan aktivitas berat selama 7 menit. Alih-alih, mulailah dengan sesuatu yang kecil. Perkuat mata rantai terlemah dalam rantai kemampuan Anda dengan menjadikan kebiasaan baru berolahraga Anda sangat mudah dilakukan. Kurangilah menjadi melakukan satu push up dinding, satu saja. Saat menjumpai rintangan, pilek misalnya, Anda masih sanggup melakukannya hanya satu push up dinding, bahkan dengan hidung mampet dan sebagainya. Dengan memulai dari yang kecil, Anda menciptakan konsistensi. Dengan tetap melakukan hal-hal kecil, Anda memungkinkan kebiasaan baru Anda berakar dengan kuat. Yang membawa kita kepada pertanyaan penting kedua yang harus kita ajukan tentang perilaku atau kebiasaan apapun yang ingin kita tumbuhkan. Bagaimana caranya saya bisa membuat perilaku ini lebih mudah dilakukan? Saya menyebutnya pertanyaan terobosan, dan ternyata hanya ada 3 jawaban. Mari kita kembali ke grafik orang OTK untuk melihat bagaimana caranya kita bisa membuat perilaku lebih mudah dilakukan. Nanti untuk gambarnya teman-teman bisa cek di halaman 93. Lanjut ke bukunya lagi.
Ketiga pendekatan tersebut memanipulasi elemen kemampuan dari P sama dengan M, K, D untuk memindahkan Anda ke atas garis tindakan dan meningkatkan kemungkinan jika Anda akan benar-benar melakukan suatu perilaku. Tak peduli apa aspirasi Anda, meningkatkan keterampilan Anda, mendapatkan peralatan dan sumber daya, dan membuat perilaku tersebut kecil adalah tiga hal yang membuat semuanya lebih mudah dilakukan. Namun penting untuk diingat, mendesain perilaku bisa mengambil jalan yang berbeda-beda. Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah peralatan yang tepat untuk menjadikan kebiasaan baru lebih mudah dilakukan, seperti menggunakan benang gigi yang tipis. Dan di saat lain, yang Anda butuhkan hanyalah mengurangi perilaku itu ke versi terkecilnya, seperti membersihkan hanya satu gigi. Anggaplah menjadikan sesuatu lebih mudah dilakukan ibarat kolam dengan tiga cara yang berbeda untuk masuk dalam airnya. Entah itu melompat dari dermaga, berjalan dari pantai, atau terjun dari ayunan tali, Anda akan segera berenang dalam air yang sama. Sekarang, mari kita uraikan masing-masing pendekatan. 3 pendekatan untuk menjadikan perilaku lebih mudah dilakukan. 1. Tingkatkan keterampilan Anda. Ketika Anda lebih mahir melakukan sesuatu, hal tersebut lebih mudah dilakukan. Dengan memperoleh keterampilan, Anda meningkatkan kemampuan. Bagaimana cara Anda meningkatkan keterampilan Anda tergantung pada perilakunya. Itu bisa berarti melakukan penelitian daring, meminta tips dari teman, atau mengikuti kursus. Anda juga bisa meningkatkan keterampilan Anda dengan melakukan perilaku tersebut terus-menerus. Saya meningkatkan keterampilan membersihkan gigi, menggunakan benang gigi, dengan melihat beberapa video dari internet. Jika Anda bisa memikirkan suatu perilaku, pasti ada video yang menunjukkan kepada Anda cara melakukannya. Buku Marie Kondo, The Life-Changing Magic of Tidying Up, adalah bestseller dunia bukan karena bukunya berfokus pada motivasi orang-orang untuk menjaga agar rumah mereka tetap bersih, tetapi karena buku itu berfokus pada mengajari mereka langkah-langkah konkret tentang cara berbenah. Meningkatkan keterampilan Anda bisa berarti mencari pelatih vokal, mengikuti kelas keterampilan menggunakan pisau di pasar swalayan setempat, atau melatih posisi push-up Anda. Tindakan meningkatkan keterampilan terasa alami saat gelombang motivasi sedang naik karena Anda menggunakan lonjakan energi ini demi keuntungan Anda. Tindakan meningkatkan keterampilan adalah tindakan satu kali yang menjadikan perilaku yang akan datang lebih mudah dilakukan. Jadi kenapa tidak melakukan mereka saat Anda sedang penuh energi di permulaan? Misalnya saja, Anda menyelesaikan membaca bab ini dan merasa bersemangat ingin melakukan push-up. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk menonton video di internet tentang posisi push-up yang benar, sementara motivasi Anda masih tinggi. Mungkin Anda tidak akan terlalu memiliki energi untuk meningkatkan keterampilan, dan itu tidak masalah. Ada beberapa cara lain untuk menjadikan perilaku Anda lebih mudah dilakukan. 2. Dapatkan peralatan dan sumber daya. Sesuatu yang sepele seperti mencuci selada atau menggunakan tutup Tupperware yang tidak sewarna bisa menjadi penentu antara membawa selada ke kantor atau membeli burger. Jika suatu perilaku membuat Anda frustrasi, itu tidak akan menjadi kebiasaan. Memiliki peralatan yang tepat untuk menjadikan suatu perilaku lebih mudah bisa berarti apapun, mulai dari membeli satu set pisau dapur yang lebih bagus hingga mencari sepatu jalan yang lebih nyaman. Jika Anda ingin menjadikan metode Tiny Habits lebih mudah dilakukan, buku ini adalah langkah pertama yang sangat bagus. Mencari bimbingan pribadi dari pelatih yang sudah saya latih juga merupakan pilihan bagus. Peralatan sangatlah penting untuk menjadikan pembersihan gigi dengan benang gigi lebih mudah bagi saya. Saya harus mencari benang gigi yang tepat, tipis, dan licin.
Saya menjadi penggemar berat sampai-sampai saya melakukan tur khusus ke pabrik pembuat benang gigi itu sewaktu pergi ke Dublin untuk bekerja. Saya tahu itu terlihat aneh awalnya dan berpikir saya sudah sinting. Namun bagi pecinta benang gigi seperti saya, sebuah tur sama sekali tidak terasa aneh. Mantan peserta camp pelatihan saya, Molly, adalah contoh lain tentang bagaimana peralatan dan sumber daya bisa memicu perubahan. Molly berjuang mempertahankan berat badan yang sehat sejak umurnya 10 tahun. Sebagai orang dewasa, halangan kebiasaan terbesarnya adalah menyiapkan makanan. Molly tidak dapat melakukannya secara konsisten walaupun dia mengetahui dirinya akan merasa jauh lebih baik saat bisa membuat makanan sendiri sebelumnya. Alih-alih terpaksa mengambil berbagai keputusan yang tidak baik, makan siang dari mesin penjual makanan atau pizza sisa rapat, tanpa makan sehat yang siap dalam tasnya, dia akan terjebak dalam dilema yang memancing kegelisahannya pada siang hari. Apakah aku akan makan? Aku harus pergi kemana? Apakah makanannya akan cukup sehat? Molly menyebutnya kelelahan mengambil keputusan. Beban menentukan pilihan saat dia sedang tidak dalam kondisi terbaik untuk melakukannya, lapar dan sibuk. Dan hal itu bukan hanya menciptakan kekacauan mental yang tidak diperlukan, tapi juga seringkali membuatnya memakan yang bertentangan dengan aspirasi kesehatannya. Sebagai profesional yang sibuk, dia tidak hanya kekurangan waktu, tapi juga sangat ambivalen soal memasak. Dari sudut pandang P sama dengan MKD, motivasi Loli untuk menyiapkan makanan berbeda. Motivasi Loli untuk menyiapkan makanan berada di tingkat terendah, tapi bukannya tidak ada. Dia benar-benar menginginkan energi, kesehatan yang bagus, dan kepercayaan diri yang berasal dari makan dengan baik. Kemampuan adalah area di mana Molly memiliki ruang paling luas untuk perbaikan. Kebetulan, dia menemukan sumber daya tampan pula. Ryan, calon suami Molly, ingin lolos sebagai atlet angkat besi Olimpiade dan sangat memperhatikan nutrisi. Dia sangat teratur mempersiapkan makanan untuk seminggu dan tidak seperti Molly, sepertinya dia tidak keberatan melakukan hal ini. Molly mengamati dan mengadopsi beberapa teknik Ryan, menggunakan Tupperware dan memasak ubi dalam jumlah sangat besar untuk dimakan saat tekanan darah sedang rendah. Dengan segera mereka memulai kebiasaan memasak dan menyiapkan makanan pada akhir pekan untuk seminggu ke depan. Meskipun dia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama calon suaminya, Molly tidak terlalu bersemangat menghabiskan waktu 5 jam di dapur. Minggu pun tiba dan dia akan membuat rencana lain supaya bisa menghindari dapur. Berjanji pada dirinya sendiri dia akan membeli selada dalam perjalanan ke kantor setiap harinya, tapi dia jarang sekali melakukannya. Kemudian dia akan mendapati dirinya sendiri di tengah-tengah hari kerja sedang menatap sisa pizza di ruang rapat, mengetahui apa yang akan dipilihnya dan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Setelah menghadiri camp pelatihan 2 hari saya, Molly mengetahui ini ada masalah. Ini adalah masalah desain perilaku, bukan cacat karakter atau masalah tekad. Alih-alih mengkritik dirinya sendiri karena menghindari minggu di dapur bersama calon suaminya, dia mulai berpikir dengan lebih strategis tentang bagaimana dia bisa membuat persiapan makanan lebih mudah. Dia bercanda karena persiapan makanan begitu menyenangkan bagi Ryan. Mungkin dia bisa mengerjakan bagian Molly juga. Molly berkata usulan itu ditanggapi dengan alis terangkat dan tawa keras, tapi hanya itu. Suatu hari, Molly pergi ke rumah seorang teman dan melihatnya menggunakan alat yang belum pernah dilihatnya. Alat itu berbingkai datar dan mata pisau yang bisa disesuaikan. Teman Molly itu mengiris tipis sebatang wortel ke mangkuk selada dalam waktu sekitar 10 menit, tanpa menggunakan talenan yang bergoyang-goyang dan pisau yang tumpul. Ini kelihatan seperti sihir bagi Molly. Dia bertanya pada temannya, "Wow, benda apa itu?" Itu adalah mandolin.
Yang pertama dari sederet alat dapur penghemat waktu yang akan dibeli Molly nantinya. Peringatan, alat pemotong mandolin memang luar biasa, tapi juga berbahaya. Berhati-hatilah. Menggunakan calon suaminya sebagai sumber daya dan peralatan kunci seperti mandolin yang praktis itu, Molly mengurangi waktu persiapan makanan dari 5 jam menjadi 2,5 jam. Sekarang, dengan mandolin, dia memotong wortel, timun, dan paprika ke beberapa wadah Tupperware yang berderet untuk masing-masing hari dalam seminggu. Memangkas waktu hingga setengah dan menjadikan proses lebih menyenangkan adalah langkah-langkah yang Molly butuhkan untuk menggesernya ke atas garis tindakan. Beberapa bulan setelah mendesain ulang perilakunya secara konsisten, Molly dan Ryan menyiapkan 10 makanan setiap minggunya, cukup untuk semua makan siang dan makan malam mereka pada hari kerja. Menyingkirkan kelelahan mengambil keputusan berarti Molly bisa menyediakan waktu luang untuk berolahraga yang membantunya meningkatkan energi dan kebugarannya. Dia mendapati dirinya lebih mampu mengikuti Ryan saat sedang berlari, bahkan mengusulkan agar mereka mempertahankan makan sehat mereka saat pergi berlibur. Malam sebelum bulan madu mereka, Molly menyeret Ryan ke pasar swalayan untuk berbelanja kacang-kacangan dan blueberry untuk di pesawat. 1 tahun kemudian, dia berkata kepada saya bahwa dia lebih bahagia, lebih berenergi, dan lebih produktif daripada yang sudah-sudah. Yang terpenting, sekarang dia bertanya, bagaimana caranya saya bisa membuat ini lebih mudah saat sedang kekurangan motivasi untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Tidak semua orang harus membeli mandolin untuk peralatan dapur mahal untuk membuat perilaku mereka lebih mudah dilakukan. Tapi dalam kasus Molly, dia bereksperimen dengan cara-cara lain, membeli makanan jadi, menyiapkan makanan setiap malam, dan tidak ada yang berhasil. Dia mengetahui peralatan dan sumber daya adalah satu strategi desain perilaku yang belum dicobanya, sehingga dia pun mencoba. Dengan memangkas waktu hingga setengahnya, dia menyeberangi garis dari terlalu sulit menuju mudah dilakukan. Pada akhirnya, menurut saya, pola pikir yang fleksibel dan eksperimental untuk memecahkan masalah mungkin merupakan peralatan Molly yang paling berguna. Lanjut, analisis agar suatu perilaku mudah dilakukan. Kebiasaan menyiapkan makanan. Apa yang membuat perilaku ini sulit dilakukan? Masalahnya, mata rantai terlemah dalam rantai kemampuan Molly adalah waktu. 5 jam itu terlalu lama dan upaya fisik memotong dengan peralatan yang tidak memadai itu melelahkan. Kebiasaan menyiapkan makanan. Bagaimana caranya saya bisa membuat perilaku ini lebih mudah dilakukan? Solusinya, Molly menggunakan peralatan untuk membantunya menyingkirkan faktor waktu dan upaya fisik yang menghalangi kemampuannya untuk bertindak. Dia juga bergantung pada Ryan sebagai sumber daya untuk membimbingnya, mempersiapkan apa yang dibutuhkannya untuk minggu itu dan bagaimana cara melakukannya. 3. Jadikan perilaku tersebut kecil. Menjadikan suatu perilaku menjadi kecil merupakan fondasi dari metode Tiny Habits karena suatu alasan. Ini adalah cara anti gagal untuk menjadikan sesuatu lebih mudah dilakukan. Artinya, ini seringkali merupakan tempat yang bagus untuk memulai. Tak peduli setinggi apapun tingkat motivasi Anda, kita melihat beberapa contoh cara agar sesuatu menjadi kecil. Mereka terbagi dalam 2 kategori, langkah pembuka dan mengurangi. Langkah pembuka. Ini tepat seperti yang terdengar, satu gerakan kecil menuju perilaku yang diinginkan. Kalau Anda ingin memiliki kebiasaan berjalan 5 km setiap hari, langkah pembuka Anda mungkin adalah mengenakan sepatu olahraga. Langkah pembuka itu menjadi perilaku kecil Anda, dan satu-satunya tindakan yang perlu Anda lakukan di permulaan kebiasaan baru Anda.
Tujuannya di sini adalah untuk memulai dengan langkah penting dalam proses melakukan perilaku yang kita inginkan. Berkatalah kepada diri Anda sendiri, "Aku tidak perlu berjalan, aku hanya perlu memastikan aku mengenakan sepatuku setiap hari." Mengenakan sepatu akan menggeser perspektif Anda. Tiba-tiba berjalan tidak kelihatan terlalu sulit. Kebanyakan hari Anda akan keluar dari pintu dan berjalan mengelilingi blok setelah mengenakan sepatu. Ini adalah satu cara langkah pembuka bisa merubah menjadi kebiasaan lebih besar. Namun, saya ingin membagikan satu bagian penting dari pola pikir Tiny Habits. Jangan menaikkan tingkat tantangannya terlalu awal. Jangan terburu-buru menjadikan perilaku tersebut lebih besar. Tidak berjalan setelah mengenakan sepatu sama sekali bukan masalah, kalau hanya itulah yang ingin Anda lakukan hari itu. Dengan membiarkan tantangannya tetap rendah, Anda mempertahankan kebiasaan itu terus hidup. Anda akan memastikan bahwa Anda selalu mampu melakukan perilaku tersebut, tidak peduli bagaimana motivasi Anda berfluktuasi. Salah satu kemenangan terbesar Sarika adalah memasak sarapan untuk dirinya sendiri. Ini adalah tugas yang menurutnya tidak dapat ditaklukkan dan membuatnya merasa kalah. Orang-orang memasak sarapan setiap hari. Mengapa ini terasa sulit baginya? Setelah mengikuti kursus Tiny Habits dan belajar tentang langkah pembuka, Sarika bertekad akan bermain-main dengan kebiasaan untuk melihat apakah dia bisa mendesain jalan keluar dari permasalahannya. Jadi Sarika memutuskan dia akan menyalakan kompor di pagi hari. Itu adalah kebiasaan barunya. Oh, sangat kecil. Itu adalah langkah pembuka untuk memasak sarapan, dan hanya itu yang dia lakukan pada beberapa hari pertama. Dia akan membiarkan kompor menyala selama beberapa detik, kemudian mematikannya. Namun segera dia memperbesar langkah pembuka itu dan meletakkan panci ke atasnya. Lalu begitu kompor itu ada di sana, dia berpikir, kenapa tidak merebus air untuk bubur? Begitu airnya mendidih, sepertinya konyol kalau dia tidak memasukkan buburnya. Dan akhirnya, dia pun membuat sarapan untuk dirinya sendiri hampir setiap hari. Terkagum-kagum dengan betapa mudahnya semua itu terasa ketimbang yang dipikirkannya di kepala. Akan tetapi, kalau dia kebetulan merasa terburu-buru atau tidak fokus, tidak masalah kalau dia sekadar menyalakan dan mematikan kompor, karena langkah pembuka adalah perilaku yang perlu diprogramkan dalam rutinitasnya. Langkah pembuka adalah sejenis jujitsu mental. Untuk suatu langkah yang sangat kecil, dia memiliki dampak yang mengejutkan. Karena momentum yang dihasilkannya seringkali mendorong Anda menuju langkah-langkah berikutnya dengan friksi yang lebih sedikit. Kuncinya adalah dengan tidak menaikkan tingkat tantangannya. Melakukan langkah pembuka adalah kesuksesan. Setiap kali Anda melakukannya, Anda mempertahankan kebiasaan itu terus hidup dan memupuk kemungkinan untuk pertumbuhan. Sarika terkejut melihat betapa cepat kebiasaan menyalakan kompornya berkembang menjadi banyak kebiasaan yang menuntunnya ke kebiasaan memasak sarapan secara lengkap. Terbuai oleh kesuksesannya, dia merekrut ibunya sebagai sumber daya, dan dia juga sering meningkatkan keterampilan. Dalam waktu beberapa bulan, dia meninggalkan bubur dan membuat dosas dengan chutney di pagi hari. Analisis agar suatu perilaku mudah dilakukan. Pertanyaan penemuan. Kebiasaan sarapan. Apa yang membuat perilaku ini sulit dilakukan? Masalahnya, mata rantai terlemah dalam rantai kemampuan Sarika adalah upaya mental. Dia tidak memiliki rencana akan memasak apa dan piring-piring kotor bertumpuk di meja. Jadi, dia tidak mempunyai tempat untuk meracik makanan, dan ini terasa terlalu rumit untuk ditangani olehnya. Pertanyaan terobosan, kebiasaan sarapan, bagaimana caranya saya bisa membuat perilaku ini lebih mudah dilakukan? Solusinya, Sarika menjadikannya lebih mudah dilakukan dengan menggunakan langkah pembuka untuk menguraikan proses yang membuatnya kewalahan menjadi langkah-langkah terpisah. Menyalakan kompor mudah dilakukan dan perilaku sederhana ini memberinya perasaan berhasil yang menyebabkan kebiasaannya tumbuh. Lanjut, mengurangi.
Sekarang kita tiba di cara kedua untuk membuat kebiasaan menjadi kecil, mengurangi. Ini berarti mengambil perilaku yang Anda inginkan, kemudian memperkecilnya. Hasilnya, tiny habits atau kebiasaan kecil Anda akan menjadi versi lebih kecil dari perilaku yang Anda inginkan. Pikirkanlah kebiasaan saya membersihkan gigi dengan benang gigi. Saya ingin membersihkan semua gigi saya, tapi memulainya hanya dengan satu gigi. Saya menguranginya. Kalau perilaku yang Anda inginkan adalah berjalan jauh, sejauh 1,5 kilometer setiap hari, Anda bisa menguranginya dengan berjalan ke kotak surat, tidak lebih. Sama seperti langkah pembuka, versi yang sudah dikurangi ini adalah tiny habits atau kebiasaan kecil Anda. Ini adalah perilaku dasar Anda, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan setiap hari untuk menumbuhkan kebiasaan berjalan yang pada akhirnya akan tumbuh secara penuh. Analisis agar suatu perilaku mudah dilakukan. Pertanyaan penemuan. Kebiasaan membersihkan gigi dengan benang gigi. Apa yang membuat perilaku ini sulit dilakukan? Permasalahannya, mata rantai terlemah dalam rantai kemampuan saya adalah upaya fisik. Benang gigi tebal yang dulu saya gunakan sulit diselipkan ke sela-sela gigi saya, dan ini membutuhkan upaya dan membuat saya frustrasi saat saya harus bersusah payah memasukkan benang gigi itu di antara gigi yang berdempetan. Pertanyaan terobosan. Kebiasaan membersihkan gigi dengan benang gigi. Bagaimana caranya saya bisa membuat perilaku ini lebih mudah dilakukan? Solusinya, saya membuat membersihkan gigi dengan benang gigi menjadi lebih mudah dilakukan dengan mencari peralatan yang tepat. Saya menemukan benang gigi yang bisa terselip dengan mudah di antara gigi-gigi saya, tanpa usaha keras, tanpa paksaan. Namun kuncinya adalah ini, saya mengurangi perilaku itu dari semua gigi menjadi hanya satu gigi. Tanpa mengurangi, membersihkan gigi dengan benang gigi tidak akan menjadi kebiasaan saya. Saya perlu memulai dari sesuatu yang kecil. Lanjut, mendesain tiny habits atau kebiasaan kecil Anda. Ambillah perilaku emas Anda dari bab 2 dan lihatlah apakah Anda bisa menjadikan mereka kecil. Temukanlah langkah pembuka atau kurangilah salah satu dari keduanya, tidak masalah. Lanjut, halaman 104. Mari kita melihat beberapa contoh. Kebiasaan untuk diperkecil, membaca setiap hari, langkah pembuka, membuka buku, mengurangi, membaca hanya satu paragraf. Lanjut, minum air lebih banyak. Langkah pembuka, memasukkan botol air dalam tas, mengurangi, minum seteguk air. Lanjut, kebiasaan yang mau diperkecil, bermeditasi selama 10 menit. Langkah pembuka, mengeluarkan bantal meditasi dari lemari, mengurangi dengan cara bermeditasi selama 3 tarikan napas. Lanjut, kebiasaan untuk diperkecil, membersihkan dapur setiap selesai makan. Langkah pembuka, membuka mesin pencuci piring. Lalu, cara mengurangi, membersihkan meja setiap selesai makan. Lalu, kebiasaan untuk diperkecil, minum vitamin setiap hari. Langkah pembuka, meletakkan vitamin di mangkuk kecil. Mengurangi, minum 1 vitamin. Kebiasaan untuk diperkecil, makan blueberry sebagai camilan. Langkah pembuka, membawa blueberry di tas kerja. Mengurangi, makan 2 atau 3 butir blueberry. Kebiasaan untuk diperkecil, membayar tagihan secara daring. Langkah pembuka, mengunjungi 1 situs web pelunasan tagihan. Mengurangi, melunasi 1 tagihan. Lanjut ke subbab berikutnya. Dari manakah saya harus memulai? Keterampilan, peralatan, atau kecil?
Karena desain perilaku adalah sistem dengan banyak jalur, tidak ada satu jawaban benar. Namun, saya bisa membimbing Anda untuk menentukannya sendiri, walaupun Anda tidak harus melakukan ketiga-tiganya untuk menjadikan sesuatu lebih mudah dilakukan. Menggunakan semua pilihan tersebut merupakan suatu cara yang bagus untuk mencapai kesuksesan dengan memastikan perilaku Anda sesederhana mungkin. Untuk memutuskan poin mana yang merupakan batu loncatan terbaik bagi Anda, periksalah tingkat motivasi Anda. Memperoleh keterampilan dan peralatan seringkali merupakan tindakan satu kali yang paling baik dilakukan saat motivasi Anda sedang tinggi. Saat motivasi kita sedang tinggi, kita bisa melakukan lebih banyak hal-hal sulit, tapi saat motivasi sedang rendah, kita perlu mengompensasinya dengan menjadikan perilaku itu kecil. Mengukur motivasi kita untuk menyelesaikan setiap perilaku membantu kita menentukan langkah berikutnya dalam perjalanan untuk menjadikannya kebiasaan. Ini seperti mengecek tekanan ban mobil Anda. Apakah Anda perlu menambah udara atau bisakah Anda menyetir tanpa melakukannya? Karena saya adalah seseorang yang sangat menyukai sistem, saya menciptakan diagram alir yang memberitahu Anda bagaimana caranya membuat perilaku apapun menjadi lebih mudah dilakukan. Anda akan menemukannya di lampiran, tapi di sini kita akan mempelajari contoh untuk membantu Anda memahami konsep cara kerja sistem ini dalam kehidupan nyata. Misalnya saja, Anda menginginkan kebiasaan melakukan push-up 20 hitungan setiap hari. Inilah langkah-langkah untuk menjadikan perilaku tersebut lebih mudah dilakukan dengan pertanyaan yang akan membimbing Anda. Lanjut, tahap analisis. Ajukan pertanyaan penemuan. Apa yang membuat melakukan push-up 20 hitungan sulit dilakukan? Rantai kemampuan akan memberikan jawabannya. Dalam kasus ini, kemungkinan besar jawabannya adalah upaya fisik. Inilah mata rantai yang harus Anda temukan solusinya. Tahap desain. Ajukan pertanyaan terobosan. Bagaimana caranya saya bisa membuat push-up jadi lebih mudah dilakukan? Mengetahui upaya fisik adalah mata rantai yang terlemah. Tanyakan kepada diri Anda sendiri cara yang mana untuk menjadikan suatu perilaku lebih mudah dilakukan, yang akan berhasil bagi Anda. Untuk tahap desain, kita mengacu pada 3 bagian dari model OTK. Apakah memperbaiki keterampilan push-up saya akan menjadikannya lebih mudah dilakukan? Bukan solusi menyeluruh, tapi mungkin ini ide yang bagus kalau Anda punya motivasi. Apakah memperoleh peralatan atau sumber daya yang tepat akan membantu saya menjadikannya lebih mudah? Tidak juga. Ada video yang bisa membimbing Anda melakukan push-up dengan benar, tapi mereka tidak menjadikan latihan ini lebih mudah sedikit pun, dan seorang pelatih tidak bisa melakukan push-up itu untuk Anda. Bisakah saya menjadikan push-up 20 hitungan lebih kecil, sehingga kebiasaan baru itu lebih mudah dilakukan? Ya, melakukan push-up 20 hitungan membutuhkan upaya fisik yang besar. Jadi, pilihan terbaik adalah dengan menjadikan kebiasaan ini lebih kecil. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, menguranginya menjadi 1 push-up, melakukan beberapa push-up dengan bertumpu pada lutut, atau melakukan push-up di dinding. Tak peduli kebiasaan baru apa yang ingin Anda ciptakan, pertanyaan ini serta 3 pendekatan akan membimbing Anda melewati proses mendesain agar kebiasaan baru Anda lebih mudah dilakukan. Dan pertanyaan ini akan menjadi insting kedua dengan banyak latihan. Lanjut, menjadikan perilaku lebih mudah dilakukan. Alur desain. Apakah Anda merasa cukup termotivasi untuk mempelajari keterampilan baru? Ya, bagus, lakukanlah. Dan sekarang lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tidak, pertanyaan berikutnya.
Apakah Anda merasa cukup termotivasi untuk menemukan peralatan dan sumber daya? Jika jawabannya iya, luar biasa, wujudkanlah. Dan sekarang lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jika jawabannya tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisakah Anda mengurangi perilaku tersebut untuk menjadikannya kecil? Jika jawabannya iya, hebat. Anda sudah selesai. Anda bisa mulai mempraktikkan kebiasaan baru Anda. Jika jawabannya tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisakah Anda menemukan sebuah langkah pembuka untuk perilaku Anda? Jika iya, bagus, jadikan langkah pembuka itu sebagai kebiasaan awal Anda, lalu lakukan lebih banyak setelahnya saat Anda merasa ingin. Jika jawabannya tidak, wah, kalau Anda berkata tidak pada semua pertanyaan ini, mungkin Anda perlu kembali dan mencocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku yang berbeda dari sekawanan perilaku Anda. Pertahankan kebiasaan itu. Menjadikan perilaku Anda mudah dilakukan tidak hanya membantunya berakar agar kebiasaan itu bisa tumbuh besar, tapi juga membantu Anda mempertahankannya saat situasi menjadi sulit. Pikirkanlah seperti ini. Anda bisa merawat banyak tanaman yang masih kecil dengan memberi mereka beberapa tetes air dalam sehari. Hal yang sama berlaku pula untuk kebiasaan. Masih ada hari-hari di mana motivasi Anda untuk membersihkan gigi dengan benang gigi yang sangat rendah. Pada hari-hari itu, saya hanya membersihkan satu gigi. Kuncinya adalah bahwa saya tidak pernah merasa bersalah karena saya sudah melaksanakan kebiasaan saya. Saya tahu satu gigi cukup untuk mempertahankan kebiasaan itu. Kebanyakan hari saya membersihkan semuanya, jadi saya tidak akan mempermasalahkan 1 atau 2 hari. Ada banyak hal yang terjadi. Orang terserang penyakit, mengambil liburan, dan mengalami situasi-situasi darurat. Di sini kita tidak menargetkan kesempurnaan, hanya konsistensi. Mempertahankan kebiasaan berarti menjaganya tetap berakar dalam rutinitas Anda, tidak peduli sekecil apapun kebiasaan tersebut. Lanjut, pola kemenangan. Kesederhanaan mengubah perilaku. Jika menyangkut pembentukan kebiasaan, kesederhanaan adalah pemenangnya dan bukan hanya dalam kehidupan pribadi kita. Saya melihat pola yang jelas dalam produk digital yang digunakan oleh jutaan orang setiap harinya. Segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Lihat saja Google, Instagram, Amazon, dan Slack. Waktu pertama kali diluncurkan, setiap perusahaan memulai dengan sesuatu yang kecil dan terfokus, karena mereka sederhana untuk digunakan. Untuk ini tertanam dengan kuat dalam produk ini tertanam dengan kuat dalam kehidupan orang-orang. Beberapa perusahaan tersebut menambahkan lebih banyak fitur hanya saat produk ini sudah menjadi kebiasaan yang solid. Sebagian besar produk yang diluncurkan dengan banyak fitur dan kerumitan perlahan-lahan hancur lebur. Saya mendorong Anda untuk menerapkan pola kesuksesan ini dalam kehidupan Anda sendiri. Kalau Anda ingin agar kebiasaan tumbuh besar, Anda perlu memulai dari hal yang kecil dan sederhana. Begitu kebiasaan itu tertanam, Anda bisa menumbuhkannya secara alami. Sebelum Sarika dan Molly menerapkan metode Tiny Habits, mereka berdua Sebelum Sarika dan Molly menerapkan metode Tiny Habits mereka, kedua wanita itu merasa kewalahan. Mereka mengalami rasa takut, kurangnya percaya diri, dan suatu perlawanan yang misterius. Melakukannya dari sesuatu yang kecil, mengubah semua itu. Mereka memulai dengan mudah dan dengan segera mereka menikmati merasa sukses. Dengan setiap keberhasilan, rasa takut mereka berkurang, proses perubahan mulai terasa tidak terlalu berat dan lebih menyenangkan. Anda bisa menerapkan pendekatan Tiny Habits terhadap segalanya, bukan hanya kebiasaan.
Begitu banyak dinamika keluarga yang menimbulkan stres dan drama. Di tempat kerja meletus akibat keyakinan yang salah bahwa memanipulasi motivasi merupakan kunci bagi perubahan perilaku. Tapi sekarang Anda tahu bahwa kesederhanaanlah yang secara konstan mengubah perilaku. Sebuah catatan untuk perilaku satu kali, one time behavior. Langkah-langkah pembuka juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang tidak perlu dijadikan kebiasaan. Belum lama ini, saya harus menelpon dokter bedah mulut untuk menjadwalkan konsultasi lanjutan. Tidak menyenangkan. Jadi, saya menunda-nunda walaupun ini tidak kelihatan seperti perilaku yang sulit dilaksanakan. Tapi ini contoh yang bagus akan hal-hal yang membuat kita merasa tolol karena menunda-nundanya. Tapi tetap saja kita hindari. Hal penting yang perlu diingat tentang menunda-nunda adalah bahwa persepsi tentang kesulitan bisa sama pentingnya dengan kesulitan yang sebenarnya. Selain itu, setiap satu hari Anda akan melaksanakannya. Tugas itu bertambah besar di dalam kepala Anda, yang menjadikan tugas itu kelihatan semakin sulit. Sebelum saya tenggelam terlalu lama di lubang itu, saya menemukan sebuah langkah pembuka. Menuliskan nomor telepon dokter itu di selembar post-it dan menempelkannya di telepon. Saya berkata kepada diri sendiri bahwa yang perlu saya lakukan hanyalah menuliskan nomor itu, jadi saya melakukannya. Dengan menurunkan tantangannya, saya mampu meretas otak saya. Menuliskan nomor telepon tidak terasa mengintimidasi. Saya merasa sanggup melakukannya. Begitu melakukannya, saya sudah mengambil satu langkah menuju menyelesaikan perilaku tersebut. Jadi saya mengambil telepon dan menghubungi sang dokter. Coba pikirkan berapa banyak tugas sepele yang tidak ingin Anda lakukan. Ini menyumbat otak Anda setiap harinya. Mereka bisa menimbulkan kelelahan mental. Mengambil langkah pertama, tidak peduli sekecil apapun itu, bisa menciptakan perasaan bahwa kita mengalami kemajuan yang sangat disukai oleh otak kita. Menyelesaikan tugas-tugas memberi kita suntikan kepercayaan diri dan ini meningkatkan motivasi kita untuk melakukan keseluruhan perilaku tersebut. Dalam bab berikutnya, kita akan membicarakan dorongan. Komponen terakhir dalam model perilaku ini juga merupakan langkah berikutnya dalam proses menumbuhkan tiny habits yang sukses. Kita tahu bahwa tidak ada perilaku yang terjadi tanpa suatu dorongan. Dorongan adalah isyarat yang mengingatkan kita untuk bertindak. Mereka adalah percikan yang menyalakan api. Jadi, mengapa kita tidak membuat dorongan itu juga menjadi mudah? Bagaimana jika Anda mendesain suatu dorongan yang sudah terbangun dalam keseharian Anda? Sesuatu yang tidak membutuhkan banyak waktu, upaya, atau uang untuk dibentuk. Untuk itu kedengarannya sederhana. Lanjut, latihan kecil untuk menjadikan suatu kebiasaan lebih mudah dilakukan. Ada dua bagian dalam latihan ini. Yang pertama berfokus pada analisis, yang kedua pada desain. Bagian A, analisis kebiasaan yang sulit. Langkah 1, tuliskan satu kebiasaan sulit yang berusaha Anda bentuk di masa lalu, tapi tidak mampu Anda pertahankan. Kalau Anda tidak bisa memikirkan apapun dari kehidupan Anda sendiri, gunakan ini. Makan lebih banyak sayuran setiap hari. Langkah 2, tanyakan kepada diri Anda sendiri pertanyaan penemuan. Apa yang membuat kebiasaan ini sulit Anda lakukan? Pertimbangkanlah mata rantai dalam rantai kemampuan Anda. Apakah kebiasaan yang Anda inginkan ini membutuhkan terlalu banyak waktu, uang, upaya mental, atau fisik? Apakah kebiasaan ini mengganggu rutinitas Anda? Bagian B, desain untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih mudah dilakukan. Langkah 3,
Untuk setiap mata rantai lemah yang Anda temukan di langkah 2, tanyakan kepada diri Anda sendiri pertanyaan terobosan. Bagaimana caranya Anda bisa menjadikan kebiasaan ini lebih mudah dilakukan? Misalnya, Anda bisa memikirkan bagaimana caranya membuat kebiasaan ini memakan waktu lebih sedikit. Tapi pastikanlah memikirkan berbagai macam ide untuk setiap mata rantai yang lemah. Langkah 4, pilihlah 3 ide teratas dari langkah 3. Langkah 5, bayangkan diri Anda sendiri melaksanakan 3 ide teratas Anda untuk menjadikan kebiasaan tersebut lebih mudah dilakukan. Eksplorasi secara mendetail bagaimana Anda akan melakukannya. Poin tambahan, terapkan pemikiran Anda dalam tindakan dan lihatlah apa yang terjadi. Untuk membantu Anda dalam latihan ini, saya membawa kembali orang OTK kita yang bersahabat untuk mengingatkan Anda pada 3 cara menjadikan perilaku lebih mudah dilakukan. Kemampuan terdiri dari tingkatkan keterampilan orang, tindakan, jadikan perilaku itu kecil, dapatkan peralatan dan sumber daya. Lalu konteks. Nanti teman-teman bisa cek gambarnya di bagian akhir bab 3-nya ya. Untuk bab 3 ini sudah selesai teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4, dorongan, kekuatan setelah. Semoga yang disampaikan di buku ini bermanfaat dan kita bisa praktekkan bersama-sama dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Amin. Dan teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bersedia subscribe, like, komen, dan juga membagikan video ini. Semoga menjadi amal ibadah. Amin. Sampai jumpa di bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.